Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat yang secara langsung kita minta kepada Allah, begitu pula nikmat yang bahkan tanpa kita minta sedikit pun. Nikmat yang bahkan tidak pernah kita minta sebelumnya kepada Allah. Sudah begitu banyak nikmat tersebut Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama bagaimana Allah telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehatnya, begitu pula nikmat waktu luangnya, yang mana terkadang dua nikmat itu disampaikan oleh Rasulullah sebagai ni'matani maghbunun indan nas, as-sihah wal farah. Dua kenikmatan yang seringkali melalaikan manusia, dua nikmat yang seringkali membuat kita lupa, yaitu adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu, yang terkadang kita menyepelekan dan terkadang kita melupakan bahwasanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang tentunya nikmat itu Allah peruntukkan dan Allah tujukan supaya nikmat itu bisa kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh kita di dunia ini. Dan tentunya amal soleh itu tidak mungkin untuk bisa kita dapatkan, amal soleh itu tidak mungkin untuk bisa kita raih, tidak mungkin akan menjadi amal soleh kecuali jika amal itu kita barengi dan kita landasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya amal itu, yang namanya sebuah tindakan, yang namanya sebuah amal tidak akan disebut sebagai amal soleh kalau bukan orang beriman yang melaksanakan amalan tersebut. Maka kalau maunipun kita ningali wonten yang ngapunten yang non muslim gadai amal ingkang sae, gadai amal ingkang menawi kita tingali wonten ing kehidupan sehari-harinya itu adalah sebuah amal yang baik, yang kalau kita sebagai muslim kita melaksanakannya menjadi sebuah amal yang akan memperberat amal kita di hadapan Allah kelak, maka amal seorang non muslim itu tidak dianggap sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya pintu masuk, yang namanya batas utama amal itu kemudian dianggap sebagai amal soleh kalau amal itu dilakukan dan dilandasi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman ini menjadi nikmat yang begitu luar biasanya, menjadi nikmat yang begitu agungnya, nikmat terbesar yang kita dapatkan di dunia ini, karena alhamdulillah bahkan mulai dari kita lahir, sebagian besar kita ya Bapak Ibu, mulai dari awal kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah menakdirkan kita semuanya dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga dari rahim seorang muslim. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang bisa jadi tidak bisa dirasakan oleh semua orang, tidak bisa dirasakan oleh setiap orang yang dilahirkan di dunia ini. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut untuk terus kita syukuri bersama, dan kita jadikan nikmat ini sebagai bekal kita dan juga sebagai motivasi kita semuanya untuk terus menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan terus senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau, ia akan terus untuk kita ikuti petunjuk-petunjuk beliau, dan kita semuanya berharap semoga upaya kita untuk terus menjadikan sunnah-sunnahnya, menjadikan hadis-hadisnya, contoh-contohnya kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita ini, menjadi lantaran, menjadi sebab Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menika kadose jam menika benten nggih, Pak. Jam menika benten, jam menika nggih benten. Ingkang leres ingkang pundi berarti niku? Niki kan saya keluwihan gangsal menit. Ingkang niki malah kirang gangsal menit. Berarti niki keluwihan 5 menit, niki kerendetan 5 menit. Nggih niki nek menawi kula tingali teng jam HP niki jam 6:12. Nah niki jam 6:04, niki jam 6. Nggih, 6:05 niki nggih. Nggih, 6 gangsal, 4:05. Berarti kan niki rendet 5 menit, niku keluwihan 5 menit. Oke, berarti napa mungkin nek saged dipun napa sesuaikan men awak dhewe nggih lesot nggih mboten ngantuk. Wektune ora kecepeten tur ya ora keredetan ngoten niku. Nggih, biasanipun nek kula niku malah matokane jam HP. Jam HP niku kan jam dunia tur napa otomatis. Nek otomatis jam dunia niku insyaallah luwih pas. Dadinipun nek awak dhewe ajeng benake jam niku biasanipun sing pas niku malah dibenake, dipadake kalian HP. Niku insyaallah luwih tepat. Nggih, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakmenika kita sampun mlebet wonten ing bulan baru menika sampun tanggal kalih berarti saking bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini kan berarti kan bulan sakwisipun awak dhewe menika merayakan Idul Fitri wonten ing wulan Syawal kepengker. Menawi kita tingali bulan Ramadan ingkang kepengker, ugi kita tingali amal-amalan kita wonten ing bulan Syawal ingkang kepengker, maka satu hal yang patut untuk kita tanyakan dan juga kita jadikan sebagai sebuah muhasabah kita semuanya adalah apakah semangat kita, begitu pula apakah ibadah kita yang kita lakukan sampai hari ini, sampai bulan Zulqa'dah ini masih sama semangatnya, masih sama kualitasnya, masih sama rajinnya sebagaimana rajinnya kita ketika di bulan Ramadan ataukah tidak. Maka kita sama-sama tingali wonten ing diri kita piyambak. Kinten-kinten awak dhewe menika yen pas Ramadan wingi iso poso, kira-kira wulan menika isih tetep poso napa mboten. Begitu pula menawi wonten ing Ramadan kala kepengker awak dhewe iso salat lail, iso salat tarawih, kita sebat wonten ing Ramadan, maka apakah juga kita bisa melaksanakan qiyamul lail itu pada bulan-bulan sekarang ini. Begitu pula kalau di bulan Ramadan yang lalu kita juga mampu untuk membaca Al-Quran, maka apakah juga kita masih bisa untuk membaca Al-Quran itu di bulan Zulqa'dah dan juga bulan-bulan yang lainnya nanti. Maka itu semuanya patut untuk kita jadikan sebagai pertanyaan. Begitu pula kita jadikan sebagai muhasabah bagi diri kita semuanya. Kira-kira apakah spirit Ramadan, apakah semangat Ramadan itu masih terus untuk kita jaga atau tidak? Karena ketika Allah menempatkan bulan-bulan haram, ketika Allah menempatkan bulan-bulan Muharram ini sesuai dengan waktunya, menawi kita tingali bulan Zulqa'dah menika kan menika wulan ingkang kaping 11. Wulan kaping 11 wonten ing bulan Hijriyah. Begitu pula menika wulan ingkang kaping 11 saking wulan-wulan Jawa. Menawi bulan Hijriah menika kita sebatkan di bulan Zulqa'dah,
lan menawi wonten ing tanggalan Jawa menika ingkang kita sebat wulan Dzulqa'dah utawa menawi wonten ing sasi Jawa menika dipun sebat ugi kanthi wulan Apit napa wulan Sela. Nggih, menika merupakan sebutan yang biasa kita dapatkan, yang biasa kita gunakan kalau kita menggunakan penanggalan Jawa. Nah, wonten ing wulan ke-11 menika kalau kita lihat menawi kita tingali wonten wulan-wulan Muharram menika, wulan Hijriah menika. Bulan 11 menika tasih rangkaian bulan-bulan yang Allah sengajakan sebagai bulan kita untuk terus mengumpul amal soleh kita. Kita milai wonten ing wulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, kemudian Syawal, sak menika Zulqa'dah. Maka rangkaian bulan yang tidak mulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab ini kan tasih masuk bulan haram, tasih masuk bulan mulia. Nah, wonten ing bulan Rajab menika karena itu termasuk dari salah satu bulan haram, maka bulan Rajab itu juga menjadi bulan kita untuk memperbanyak amal soleh kita di bulan tersebut. Begitu pula Sya'ban. Sya'ban juga disebut sebagai bulan mulia, di mana bulan Sya'ban menika ada di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Ramadan, bulan yang begitu mulianya, kemudian dilanjutkan dengan bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan amal-amal kita, dan akhirnya kita sekarang masuk di bulan Zulqa'dah yang juga masuk dari salah satu bulan-bulan haram. Dan mangkeh masih dilanjutkan dengan bulan Zulhijjah, masih masuk bulan haram, dan juga bulan Muharram nanti juga masuk juga dari bulan-bulan haram. Maka jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba menyengajakan bagi kita, memaksa kita semuanya bahwasanya sing jenengane amal soleh itu Allah sengajakan bukan hanya pada satu bulan tertentu, bukan hanya pada satu waktu tertentu, akan tapi juga Allah latih kita semuanya untuk melaksanakan amal soleh itu pada bulan-bulan yang begitu luasnya ini. Mulai dari bulan Rajab sampai sekarang kita di bulan Zulqa'dah, dan nanti akan kita akhiri bulan-bulan mulia itu sampai dengan bulan Muharram yang menjadi awal dari tahun Hijriah kita. Yang tentunya itu juga bukan menjadi batas kita untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Karena amal soleh itu akan terus untuk kita lakukan sampai kapanpun, di bulan apapun, dan dalam waktu apapun itu. Oke. Kemudian kalau begitu, apa sebetulnya keistimewaan dari bulan Zulqa'dah menika? Menawi kita tingali dari sisi penamaan pun. Zulqa'dah menika kan dua kata. Dari kata zul, zal kalian wawu, kalian alif, zu, kalian al-qa'dah. Al-qa'dah menika saking kata menawi kita tingali kamus bahasa Arab, qa'dah menika saking kata qa'ada. Qa'ada menika artinya duduk lenggah. Maka yang namanya Zulqa'dah itu menawi kita tingali saking sisi bahasa, saking penawani pun Zulqa'dah menika, maka berarti yang namanya bulan Zulqa'dah adalah bulan duduk-duduk gitu. Menawi kita tingali saking bahasa, ulan kanggo leyah-leyah gitu. Tinggo lenggah-lenggahan gitu kan. Kenapa disebut sebagai bulan Zulqa'dah, sebagai bulan untuk duduk-duduk? Karena ini merupakan bulan di mana kita beristirahat di antara dua hari raya. Ya. Sing jenenge Zulqa'dah menika kan bulan sebelum bulan Syawal. Bulan Syawal menika di dalamnya ada hari raya Idul Fitri. Nah, sakwise Dzulqa'dah wonten bulan Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah ini juga ada hari raya kita, yaitu hari raya Idul Adha. Maka karena terletak di antara dua hari raya, maka kemudian disebutlah bulan di antara dua hari raya itu sebagai bulan Zulqa'dah.
waktu kita untuk beristirahat dari 2 hari raya, yaitu hari raya di bulan Syawal dan juga hari raya kita di bulan Zulhijjah. Di antara hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Maka kemudian sama orang Jawa, dalam penamaan Jawa kemudian juga ini disebut sebagai yang kalau aturaken wau disebut juga sebagai bulan Apit. Nggih, wulan Hapit, bulan Apit napa wulan Selo. Selo nika berarti kan nggo silo. Nah, silo kan nggo lenggahan. Begitu pula Apit karena memang itu diapit oleh 2 hari raya niku wau. Maka karena memang Zulqa'dah ini adalah bulan untuk istirahat, bulan duduk-duduk, maka karena memang masuk di bulan-bulan haram, maka Zulqa'dah ini juga menjadi bulan mulia sehingga tidak diperkenankan di bulan tersebut untuk melakukan peperangan pada masa tersebut. Karena memang bulan Zulqa'dah ini adalah bulan permulaan dari rangkaian bulan-bulan haram. Paling tidak 3 rangkaian bulan haram yang 3 itu. Yaitu dimulai dari Zulqa'dah, maka dilanjutkan Zulhijjah, dan diakhiri ganti Muharram. Maka ini adalah bulan awal, bulan permulaan dari 3 bulan haram yang Allah tempatkan secara berurutan di dalam 12 bulan yang ada dalam bulan-bulan Hijriah. Maka karena emang ini adalah bulan kita untuk duduk-duduk, bulan kita untuk beristirahat di antara 2 hari raya, maka kemudian terkadang kita lupa, terkadang kita justru leno, terkadang kita justru melupakan karena memang di antara 2 hari raya tersebut, maka terkadang awak dhewe malah njuk lali, awak dhewe malah njuk ora plego. Menawi yang namanya bulan Zulqa'dah ini adalah bulan mulia yang Allah tempatkan dan juga Allah masukkan dalam rangkaian bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram menikah ini merupakan bulan mulia yang hanya Allah tempatkan dalam 4 bulan, yang 3 bulan rangkaian itu kita masukkan secara berangkai mulai dari bulan Zulqa'dah menikah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya bagaimana Zulqa'dah ini kita tempatkan, begitu pula Zulqa'dah ini kemudian kita sambut sebagaimana ketika kita menyambut bulan Rajab dahulu. Bagaimana ketika di bulan Rajab dulu karena kita akan masuk di bulan Ramadan, maka kemudian kita mulai untuk memperbanyak amalan ibadah kita, maka begitu pula di bulan Zulqa'dah ini. Maka mari kita juga sama-sama memperbanyak amalan-amalan ibadah kita perbanyak amalan-amalan ibadah kita semuanya untuk juga terus menjadikan semangat Ramadan kita, menawi Rajab iku tinggo nyiapke Ramadan, maka berarti Zulqa'dah ini adalah untuk menjaga semangat Ramadan kita supaya semangat tersebut, begitu pula rajinnya ibadah tersebut juga terus untuk kita bawa, terus untuk kita langgengkan, terus untuk kita dawamkan, untuk kita juga bisa melaksanakannya di bulan Zulqa'dah menikah. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang bulan Zulqa'dah ini berada di antara 2 hari raya, maka berarti ini juga menjadi bulan persiapan kita semuanya untuk bisa menyambut Idul Adha yang insya Allah hanya akan kita temui paling tidak dalam waktu kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Menawi kita tingali tanggalan, menawi kita tingali kalender hijriah kita, maka insya Allah nanti kita akan masuk di bulan Zulhijjah menika di akhir bulan menika. Nek mboten klentu mlebete tanggal 12 to nggih, mboten klentu nggih. Anu nipun napa mlebet Zulhijjah? Napa 29 nggih? Menawi biasa kan tanggal 6. Gitu. Ilarat dinten Jumat insyaallah tanggal 6 kita mlebet hari raya Idul Adha,
maka kita masuk kan hari raya Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Maka berarti masuk tanggal setunggal Zulhijjah menika nek mboten kalian tuh dina Rebu tanggal 28 Mei kita masuk di bulan Zulhijjah. Maka berarti persiapan itu kita lakukan, persiapan itu bisa kita mulai. Persiapan tersebut mulai dari saat ini ketika kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah menika. Terkait dengan Hari Raya Idul Adha, meskipun masih 1 bulan yang akan datang, maka satu hadis yang menjadi pegangan kita semuanya, satu tuntunan yang menjadi pegangan kita semuanya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dan juga memberikan kabar kepada para sahabatnya. Yang ini disampaikan oleh sahabat terkasihnya beliau, yaitu adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang dia memiliki sa'ah, keluasan, walam yudhi, akan tetapi dia tidak mau dan tidak berkenan, tidak berniat yudhi untuk melaksanakan ibadah Ramadan, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali kalian semuanya mendekati tempat salatku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis Rasulullah SAW ini tentunya merupakan penjelasan dari Rasulullah terkait dengan bagaimana kita memaknai dari salah satu sholat dalam Al-Quran yang ini menjadi sholat yang banyak untuk kita lafalkan, banyak kita sampaikan, banyak kita gunakan ayat ini ketika kita melaksanakan ibadah salat. Sing jenengane salat niku kan menawi terutama ketika kita melaksanakan salatnya adalah salat sendirian, salat sunnah. Kita salat sendirian nonton beliau, maka biasanya kita lebih banyak memilih suratnya adalah surah-surah yang pendek. Begitu pula ayat terkait dengan ibadah korban ini. Salat dalam ibadah korban ini merupakan salat yang begitu pendek dan juga menjadi salat yang paling banyak untuk sering kita lafalkan, sering kita hafalkan, sering kita gunakan dalam ibadah-ibadah salat kita. Itu adalah surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Kautsar ini dengan yang pertama kali beliau menyampaikan terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, mengawali surat ini dengan kalimat a'tainakal kautsar, a'tainakal kautsar, aku telah memberikan kamu, kami telah memberikan kamu wahai manusia al-kautsar, nikmat yang banyak. Menawi kita muhasabah, menawi kita tingali awak kita piyambak, maka sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka di maka di dalam ayat ini seolah-olah Allah mengatakan, "Hei, aku wis ngekeki kowe nikmat sing akeh. Aku wis ngekeki kowe nikmat sing begitu banyaknya, nikmat yang begitu luar biasanya. Mulai dari nikmat yang kita pinta, bahkan juga nikmat yang tidak pernah untuk kita minta." Maka kalimat ini, begitu pula ayat dalam surah ini, dalam surah Al-Kautsar ini, Allah meminta kepada kita semuanya, Allah memerintahkan kepada kita semuanya, ayo kita muhasabah dahulu. Ayo kita lihat diri kita pribadi semuanya.
Betapa banyak Allah sudah memberikan nikmat itu kepada kita semuanya. Begitu luar biasanya Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Mulai dari nikmat sehat kita, nikmat waktu yang begitu luasnya, begitu pula nikmat rezeki yang begitu berlimpahnya. Dewi sakit dahar dari pagi, siang, malam kita bisa menikmati makanan tersebut. Begitu pula kita juga menikmati nikmat yang begitu luar biasanya, nikmat kendaraan, begitu pula nikmat harta yang melimpah. Maka kalau kita mau menghitung-hitungnya, maka nikmat itu menawi kita rupiahkan, menawi kita ganti, menawi kita jadikan sebagai uang, maka nikmat itu begitu luar biasanya. Sing jenenge nikmat iso ambegan, sing jenenge nikmat awak dhewe iso urip, maka itu merupakan nikmat yang begitu luar biasanya. Nek awak dhewe tuku, wah awak dhewe mungkin ora iso bayare. Awak dhewe iso napas seko mulai awal awak dhewe urip nganti sak menika, maka kira-kira nek diganti kalau tabung napa oksigen kira-kira wis dadi pirang-pirang tabung. Dan itu semuanya menawi kita ganti kalian arto, menawi kita ganti kalian duit, maka itu tentunya begitu banyak uang rupiah yang perlu kita butuhkan, yang harus kita sediakan untuk bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa tersebut. Maka ayat ini menyuruh kita semuanya untuk ayo kita lihat betapa begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Terlebih ketika nikmat itu kita ukur dalam ukuran dunia. Menawi kita tingali wonten ing masyarakat kita. Sing jenengane ben omah niku sak menika sing jenengane duwe nyun apa ten wanipun sing jenengane duwe motor yo wis mesti ben omah wonten. Hampir semua rumah, hampir semua penduduk, hampir semua masyarakat menika menawi kita tingali ben omah mesti ana motore. Keporo malah orang mong sak motor, bahkan sak omah ana pirang-pirang motor. Anake ana loro, ya berarti paling ora motore ana loro, gitu kan. Bahkan keporo malah kalah bapake ya tindakan, ibuke ya tindakan, berarti motore malah ana papat. Bapake siji, ibuke siji, anake loro siji-siji. Ben omah malah ana papat. Maka ini merupakan nikmat kalau kita ukur dari ukuran dunia, maka ini merupakan nikmat yang begitu luar biasanya yang Allah berikan kepada kita semua. Maka begitu pula ketika tadi Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya. Sebagaimana ketika Allah tadi mengatakan ayat pertama dalam surah Al-Kautsar ini, Allah menyuruh kita untuk muhasabah dengan menyatakan inna a'tainakal kautsar. Maka begitu pula dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan man kana lahu sa'ah. Siapa yang punya kelapangan. Siapa yang punya kelapangan harta. Siapa yang punya kelapangan rezeki, maka berarti sama maknanya. Menawi yang dalam surah Al-Kautsar tadi Allah minta kita muhasabah terkait dengan nikmat yang begitu banyaknya, maka dalam hadisnya Rasulullah juga menyuruh kita untuk muhasabah betapa Allah sudah memberikan nikmat yang bisa memberikan kelapangan dari harta yang kita miliki di dunia. Maka yang namanya nikmat banyak, yang namanya kelapangan, itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ketika nikmat itu banyak, maka kemudian apa yang Allah mintakan kepada kita? Fasholli li rabbika wanhar. Maka ada dua perintah yang Allah berikan dalam surah Al-Kautsar ini. Yang pertama adalah fasholli li rabbik. Salatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maka dua perintah tadi merupakan dua-duanya merupakan dua perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama ibadahnya dalam bentuk kita salat, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk kita menyembelih hewan kurban. Maka dua-duanya adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Maka seolah-olah di sini Allah menyampaikan, karena aku sudah memberikan kamu nikmat yang begitu banyak, karena aku sudah memberikan kamu nikmat yang begitu luar biasanya, karena aku sudah memberikan kamu nikmat yang bahkan tanpa kamu minta sedikit pun kepada aku, maka beribadah kepadaku.
Maka yang namanya ibadah, yang namanya upaya kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah konsekuensi, merupakan sebuah bentuk timbal balik, imbalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan kita nikmat, karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyaknya kepada kita, kita diberi sehat, kita diberi nikmat, kemudahan untuk berjalan, kemudahan untuk berkendaraan, maka jadikan kendaraan itu, jadikan kesehatan itu untuk sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena yang kita tekankan di sini adalah terkait dengan ibadah kurban, maka kita ambil kalau yang sholat, maka tentunya kita sudah bisa memahami bagaimana yang namanya sholat ini merupakan tiang agama, merupakan ibadah utama yang wajib untuk kita lakukan, terutama terkait dengan ibadah sholat wajib di waktu kita. Akan tapi kemudian yang kedua, ibadah yang kedua adalah wanhar. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah korban. Dan ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi. Ketika tadi Rasulullah sudah menyatakan man kana lahu sa'ah, barang siapa yang dia punya kelapaan, walam yudhi, dan dia tidak berkenan, dia tidak mau, dia enggan untuk yudhi, untuk bisa menyembelih hewan kurban. Yudhi menika saking kata duha. Sing jenengane mbelih korban niku kan wektune mboten wektu bar subuh, mboten waktu sore, mboten waktu bengi. Akan tapi yang namanya penyembelihan hewan kurban itu udhiyah menika dilaksanakan di waktu duha. Maka di antara mulai dari lingsirnya matahari sampai sebelum matahari tegak. Maka itu sunnahnya di situ. Tapi ini bukan berarti nek ajeng sore pripun Pak nggih mboten apa. Akan tapi sunnahnya adalah di waktu duha, setelah dari terbitnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari, maka itu adalah waktu duha, maka namanya adalah udhiyah. Walam yudhi, dan dia enggan untuk melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali kita untuk mendekati tempat salat kami. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika tadi Rasulullah menyatakan man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan. Begitu pula ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami Allah ini sudah memberikan kalian semuanya nikmat yang banyak, maka berarti syarat utama atau hal yang menjadikan ibadah kurban itu menjadi ibadah yang hendaknya kita lakukan, maka syarat utamanya atau sebab utamanya adalah ketika kita memiliki kelapangan rezeki, kita memiliki kelapangan harta untuk bisa melaksanakan ibadah kurban tersebut. Maka yang namanya kelapangan harta, yang namanya nikmat harta, maka menawi kita tingali saking sisi harta napa? Harta wujud, harta yang berwujud, maka berarti itu merupakan sesuatu yang bisa kita hitung. Sesuatu sing iso kita tingali lan saged kita etang harta menika. Maka kemudian kita coba untuk evaluasi diri kita masing-masing. Begitu pula evaluasi terkait dengan nikmat harta yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Menawi kita tingali Bapak Ibu, hewan kurban menika sak menika kinten-kinten reginipun pinten? Menawi wedhus niku sak niki reginipun pinten? Paling murah pinten? 23. 2.300 niku paling murah niku cilik biasanya nggih jeneng ngoten. Ini biasanipun apa namanya fisike rada cilik. Nggih sekitar 2-3 nggih pantesnya nggih sekitar 3 minggah nggih. Sing rada lumayan niku sekitar 3 minggah. 3 3 5 niku biasanipun standar. Begitu pula yang namanya sapi. Sing jane sapi menika ya rata-rata nek dibagi wong pitu ya sekitar 3,5. Berarti 3,5 berarti regane ya sekitar itu niku 21, 22, 23, 24 tekan 20. Nggih ta?
sekitar partikur napa 20 juta. Maka berarti ben uange per orangnya nggih kira-kira sekitar 3,5. Nggih berarti nek kita rata-rata antara wau sing wedhus niku sekitar 2 yutonan 2,5 tekan 3 yuta, begitu pula yang sapi sekitar 3,5 juta, maka berarti nek kita rata-rata sing jenenge korban niku dianggap sebagai orang yang mampu untuk bisa melaksanakan korban ketika dia mampu untuk bisa memiliki harta atau memiliki kemampuan untuk bisa mempunyai harta sebanyak kira-kira sekitar 3,5 juta. 3,5 juta, 3 juta lah kira-kira. Dia punya harta sekitar 3 juta. Nggih, nek kira-kira awak dhewe ulang pembahasannya di tahun-tahun yang akan datang, ya engko iso mundhak. Nggih. Tapi nek kita menawi kita etang kanthi dinar. Dinar menika kan mata uang zaman Nabi riyen, Rasulullah. Dinar menika biasanipun dalam sebuah hadis sebutkan yang namanya kambing itu dulu dalam Rasulullah, kambing itu harganya 1 dinar. Nah, awak dhewe ndek sak dinar, berarti awak dhewe iso tuku wedhus gampang ngaten. Nah, sak menika nggih sami, Bapak Ibu. Sing jenengane wedhus niku ya saiki regane sing apik nggih, sing apik nggih bisa dikatakan sekitar 1 dinar. Dinar menika menawi kita tingali dinar niku emas. Nah, 1 dinar menika kalau kita kita tingali, kalau kita lihat dalam dalam koinnya, sak dinar niku sekitar 4 gram emas. Padahal sak menika emas niku lagi larang-larange. Nggih, larang-larang nggih. Saiki jane emas niku sak gram sakniki menten kalih yuta. Nggih kan sekitar kalih yuta. Niku rata-rata ngoten, sekitar 2 juta. Maka berarti kalau kita konversi menawi kita tingali dan kita rupiahkan 1 dinar menika, maka rata-rata 1 dinar itu sekitar 8 juta sak menika. Ya 8 yuta niku nek dienggo wedhus ya apik banget. Wedhus apik banget, wis cetha lemu, wis cetha apik, wis cetha daginge insyaallah akeh. 8 yuta. Begitu pula nek 8 yuta awake dhewe ganti dadi sapi. 8 yuta ping 7. Pinten niku? 42 ya? Nggih, 42. Berarti wis apik banget niku sapine. Wis super niku sapine. Maka janjane nek awak dhewe pengen nabung Bapak Ibu, nabung ajeng dienggo korban iki paling penak awak dhewe nabung dienggo emas menika. Nek awak dhewe iso talah duwe duit 2 yuta ditukoke emas sak gram, nah insyaallah engko sithik-sithik awak dhewe saged korban. Nggih, kembali terkait dengan hitungan niki Bapak. Niki penaten kula singkat nggih. Berarti nek awak dhewe iso ngusahake duit 3 yuta, maka berarti kita sudah masuk dalam kategori orang yang bisa dan mampu dan masuk dalam kategori orang yang disebut sebagai Rasulullah sebagai mangkana lahu sa'ah. Orang yang dia punya kelapangan harta karena mampu paling tidak untuk bisa mengadakan uang yang setara dengan 3 juta tersebut. Maka kalau 3 juta menika kita ganti kalian barang yang biasa kita miliki. Maka biasanya 3 juta niku biasanya nek awak dhewe ganti kalian barang yang saat ini kita punya, maka itu kira-kira barang napa Pak Ibu? 3 juta. Menawi kita ganti kira-kira 3 juta ini rata-rata dadi motor. Gimana Ibu? 3 juta niku kira-kira nek awak dhewe ganti kalian harta lain selain harta untuk bisa korban, maka berarti kaya dene awak dhewe duwe motor. Maka gampangannya menawi kula gampangannya bagi kita yen awak dhewe iso tumbas motor, awak dhewe iso ngusahake duwe motor, iso ngusahake bahkan duwe motor luwih saka siji ngapunten, maka berarti sebetulnya kita punya kelapangan dan kita punya kesempatan yang sama pula untuk bisa melaksanakan ibadah korban tersebut. Yen awak dhewe iso tumbas motor nyon ngapunten, raketang awak dhewe kredit, raketang awak dhewe nyicil, maka berarti awak dhewe iso nyicil dienggo korban. Maka awak dhewe juga punya kesempatan yang sama pula untuk bisa mengganti 3 juta yang sebelumnya kita pakai motor itu juga bisa kita gunakan untuk bisa membeli hewan kurban untuk kita sembelih di hari raya Idul Adha. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semuanya dan juga muasabah bagi kita semuanya.
Kita tidak bukan berarti kemudian kita di motor masa orang belum korban mensah mata nih. Tapi kita sama-sama evaluasi diri kita masing-masing. Kalau memang kita punya lapangan, kalau kita punya harta yang lapang, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita, menjadi sebuah hal yang wajib bagi diri kita. Karena yang namanya kurban itu kalau kita melihat hukumnya, kalau kita lihat dari mazhab Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang namanya kurban itu hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Ya karena tadi kalau sampai Rasulullah memberikan sebuah ancaman terkait kita tidak melaksanakan ibadah tersebut, maka berarti ibadah itu bisa dikatakan sebagai ibadah wajib. Maka karena alasan tersebut, maka kemudian ulama Hanafiyah mengatakan yang namanya kurban hukumnya adalah wajib. Akan tapi jumhur ulama yang lain dari ulama Hanaf, dari ulama Syafi'i, begitu pula Hambali, maka mereka mengatakan bukan wajib hukumnya, tapi hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang hampir-hampir mendekati wajib hukumnya. Maka kalau memang kita memiliki kelapangan, kita memiliki harta yang mampu untuk kita usahakan, karena yang namanya sa'ah, yang namanya kelapangan harta itu bukan berarti duit sing wakeh ngasih turah-turah itu juta belet. Akan tetapi yang namanya sa'ah, maka itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita usahakan. Yen awak dhewe iso usaha nggo tuku motor, iso tinggo usaha nggo tuku barang sing senilai karo 3 juta, maka berarti kita juga bisa punya kesempatan dan punya kemampuan untuk juga bisa mengusahakan untuk melaksanakan ibadah kurban dengan nominal yang sama sekitar 3 juta sampai 3,5 juta. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya dan memudahkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya sebagai bentuk taqarrub kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan ketaatan kita ini, begitu pula pelaksanaan dan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan ibadah kurban itu sebagai salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ketakwaan itu sebagai pemberat amal kita untuk Allah masukkan kita semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadikanlah takwa itu sebagai bekal kita untuk bisa menghadap kepada Allah dan juga menjadi pemberat amal kita, untuk Allah masukkan kita semuanya dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akhirkan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.